Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan tentunya, izin Pak hadir sebelah kami Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Bapak Ardianto dari fraksi Gerindra. Yang kami hormati pendamping dari teman-teman Sespati, Sispimti, Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Agus Jaka Santoso. Terima kasih Pak sudah hadir. Widya Suara Nama Sispim Pak ya. Yang kami hormati Bapak Kombes Pol Dr. Andes Maduki Basya, izin Mam. Yang kami hormati tentunya Bapak dari peserta Sispimti tahun 2022 hadir di sini. Kami bacakan tentunya Kombes Pol Dr. Beni Ganda Sujana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kombes Pol Muhammad Anis Pastio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Abang kami Ketua Senat orang Riau ini Pak izin Kombes Pol Denny Octavianto SIK MH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kombes Pol Hendra Kurniawan SIK. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Kombes Pol Hindar Sono. Izin. Siapa? Yang kami hormati Kolonel Kavaleri Dwi Irbaya Sandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kolonel Laut Acep Sujara Kelanal. Yang kami hormati Kolonel Pom Taufik Tia Aji. Pak, terima kasih Pak. Yang kami hormati teman-teman dari Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Riau dan juga seluruh yang hadir di ruangan medium yang kita banggakan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan tentunya kesehatan dalam mengikuti agenda pertemuan silaturahmi dari kunjungan kerja dari teman-teman peserta Sispimti pada angkatan tahun ke-31 tahun 2022. Selamat beriring salam juga kita kirimkan kepada Nabi besar kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, tentu pertama kami atas nama lembaga DPRD Provinsi Riau dan segenap anggota Dewan DPRD Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas kunjungannya dan kesempatannya untuk dapat hadir mengunjungi gedung kami, dan permohonan maaf juga dari kami, mohon izin Pak Jenderal, bahwasanya kami menyambut hanya berdua pimpinan dan seyogianya ada 4 Pak pimpinan, itu ada ketua dan wakil ketua. Saya kebetulan Agung Nugroho dari fraksi Demokrat, wakil ketua 2 Pak Ardianto, wakil ketua 3 itu nanti ada Pak Poti dari PDI dan ketuanya dari Golkar. Kami berjumlah di sini ada 65 orang dan memang hari Selasa ini waktunya kita kunjungan Pak, observasi maupun juga konsultasi terkait anggaran di kementerian, juga ada di beberapa daerah sekaligus juga menjalankan tugas kedewanan kami. Makanya kami memohon maaf atas tidak sepenuhnya anggota dewan yang hadir. Biasanya lengkap nih Pak, selalu hadir lengkap karena suka diskusi, karena kami lebih banyak menerima masukan, menerima ilmu daripada kami memberikan masukan bahkan ilmu, karena lebih banyak dari bapak-bapak sekalian. Mungkin itu dulu dari saya. Kami persilakan kepada Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Agus Jaka Santoso untuk menyampaikan maksud dan tujuannya serta sepatah dua kata dalam pembukaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk sekalian.
yang kami hormati Bapak Wakil Ketua 2 DPR Provinsi Pekanbaru Riau, dan yang kami hormati Bapak Wakil Ketua 3 DPR Provinsi Riau, dan seluruh segenap anggota Dewan, sekalian Dewan yang hadir pada siang hari ini. Dan yang saya hormati juga pendamping kami, Kombes Marjuki, kemudian yang saya cintai dan saya hormati rekan-rekan Sespinti di Grek 31. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dipertemukan dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kegiatan pada siang hari ini menjadi amal ibadah kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih dari lembaga atas sambutan dalam rangka kegiatan praktek kerja dalam negeri Sespinti Dikrek 31 tahun anggaran 2022. Kami membawa rekan sebanyak 8 orang, Pak Wakil Ketua. Namun kebetulan yang hadir pada saat ini 6 orang, karena kebetulan 2 orang kami tugaskan untuk ke Lanal di Dumai, yang tempatnya cukup memerlukan perjalanan untuk 2 jam. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon dapatnya nanti Bapak Wakil Ketua beserta anggota Dewan dan rekan-rekan sekalian, kita bersifat diskusi, Pak. Bersifat diskusi yang mana tema dalam praktek kerja dalam negeri rekan-rekan dari Sespinti 31 ini intinya yaitu bagaimana pemulihan ekonomi terutama di wilayah Pekanbaru ini. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Wakil Ketua beserta anggota Dewan yang terhormat bisa membantu kami memberikan penambahan wawasan bagaimana terutama dari Dewan bisa memberikan konsep strategis atau pemikiran strategis kepada pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah, baik itu dari TNI, baik itu dari Polri, terkait dengan pemulihan ekonomi, mendukung pemulihan ekonomi nasional. Mungkin nanti diskusi ini ya mungkin akan bisa dipandu oleh rekan saya, Mas Marjuki, Kombes Marjuki. Nah, mudah-mudahan dalam konteks diskusi ini bisa menjadi penambah wawasan dalam tulisan kami. Jadi dari rekan-rekan Sespinti ini, Pak, setelah mereka melakukan praktek kerja dalam negeri yang kita laksanakan nanti seminggu di Pekanbaru, yang mana kita mendatangi kemarin kita sudah internal dulu di Polri, kemudian pagi tadi ada beberapa rekan yang berangkat ke salah satu universitas di Pekanbaru. Kemudian kami juga berkunjung ke Lanur. Nah, kemudian ke Lanal. Bahkan siang nanti kami teruskan ke Kejaksaan Tinggi, kemudian ke Korem, baru besok pagi kita berjumpa dengan Bapak Gubernur. Yang mana seluruh kegiatan ini berkaitan dengan bagaimana konsep ataupun strategis pemerintah daerah terutama Pekanbaru dalam rangka pemulihan ekonomi daerah maupun nasional. Saya kira itu mungkin tujuan kami, kedatangan kami kemari. Nanti silakan membantu ke Bapak Kombes Marjuki untuk bisa membantu untuk menjadi moderator dalam konteks diskusi pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas sambutan Bapak Wakil Ketua beserta seluruh anggota Dewan Provinsi Pekanbaru atas sambutan kami. Kami akhiri, wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Tim, Bapak Jenderal Agus Jaka, dan kami hormati Bapak Wakil Ketua. Di sini ada Bapak Hardianto dan Bapak Agung Nugroho. Mohon izin Pak, nanti kita bagi 2 season saja Pak. Kami informasikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan Serdik yang hadir di sini. Mungkin pertanyaannya tidak terfokus kepada satu orang, umum saja, karena kita kan tidak tahu kedudukan posisi masing-masing. Jadi nanti mohon izin Bapak mungkin menjawabnya ya siapa saja boleh Pak, untuk menambah wawasan kami.
jadi nanti pertanyaan seputar yang kita tadi dapat informasi dengan dukungan DPR untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi. Untuk itu kami berikan waktu nanti 2 pertanyaan dulu, ditujukan secara umum saja. Nanti untuk yang jawabnya monggo dari siapa sekalian. Untuk itu coba mungkin pertama sampai kedua, siapa yang bertanya pertama? Mohon izin Pak. Sebelum ini kita juga ada Pak Ardianto sudah menyiapkan tadi paparan sehingga nanti akan ada silakan Pak Ardianto. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Pak Agung Nugroho, sahabat rekan bahkan saudara saya nih Pak. Karena bukan kerjasama, kami harus menjalin suatu rahim dan persaudaraan Pak. Kalau tak bisa kami sama bangun Riau, karena kepentingan politik di DPRD ini sangat tinggi sekali. Tapi kalau sudah bersaudara, pasti kepentingannya nomor 2 Pak. Nah, kami gitu Pak. Habis itu yang kami hormati dan kami muliakan, tamu agung kami hari ini yaitu Pak Brigjen Pol Dr. Agus Joko Santoso, selamat datang Jenderal. Habis itu juga Kombes Pol Dr. Marzuki Bashar, selamat datang Pak. Dan juga tentu mohon maaf Pak, saya sapa dengan pada umumnya Pak, kata sudah disampaikan oleh Pak Agung, Bapak-bapak peserta Sespimti di Dikrek ke-31 tahun 2022. Jadi izin, ini Jenderal panggilannya siswa atau seperti apa? Sertik Pak ya. Peserta didik, oke izin Pak. Bapak-bapak semua peserta didik Pak Sespimti yang atas keterbatasan mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, yang kami hormati dan kami muliakan. Selamat datang di Provinsi Riau, terus gedung DPRD Provinsi Riau Bapak-bapak. Habis itu yang kami hormati juga ada TA dan pejabat Pak di Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Kebetulan Kabak Keuangan kita hadir Pak, karena kehadiran Jenderal bersama seluruh peserta didik Sespimti berkaitan dengan ekonomi, maka Kabak Keuangan berkeuangan. Ya, dan seluruh staf Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang hadir, dan tak lupa juga seluruh rombongan Pak Jenderal yang mensukseskan kegiatan kita pada hari ini. Jadi saya izin Jenderal, kita langsung saja Bapak-bapak, bahwa tadi sudah selain mana sudah disampaikan oleh Pak Agung Nugroho bahwa DPRD Provinsi Riau ada 65 anggota DPRD, 4 pimpinan dan 61 orang anggota, dan kita ada 8 fraksi, yang ter-8 fraksi. Nah, di mana 1 Golkar, yang kedua PDIP, ketiga Demokrat, keempat Gerindra, kelima PKS, keenam PAN, ketujuh PKB, dan ke-8 adalah fraksi gabungan terdiri dari 3 partai, Nasdem, P3 dan Hanura. Jenderal. Nah, terkait dengan DPRD, tentu yang saya dapat bahan izin Jenderal Bapak-bapak semua peserta didik Sespimti bahwa kita fokus terkait dengan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Begitu seperti itu ya Jenderal. Jadi kalau berbicara pemulihan ekonomi dalam kondisi, saya tidak mengatakan pasca, tapi jadi kondisi pandemi COVID-19, maka kami tetap mengacu kepada Undang-Undang 23 2014, maka DPRD Provinsi Riau itu memiliki 3 fungsi. Nah, fungsi legislasi dulunya hari ini berubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah. Nah, namanya Perda outputnya. Yang kedua fungsi pengawasan atau controlling. Yang ketiga fungsi budgeting atau penganggaran. Nah, pada fungsi budgeting atau penganggaran inilah fokus bagaimana memang DPRD secara kelembagaan itu punya peran penting di Provinsi Riau. Tadi Jenderal menyampaikan dalam masa pandemi ini terkhusus di Provinsi Riau. Nah, tentu kita pasti outputnya berbicara kebijakan-kebijakan, baik itu kebijakan keuangan maupun
kebijakan dalam kondisi penanganan yang itu masuk dalam ranah menjadi kewenangan DPD Provinsi Riau secara kelembagaan. Nah, berbicara keuangan, tentu outputnya jelas satu, yaitu APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau. Nah, dalam masa pandemi ini saya perlu sampaikan ini yang kita lihat sekarang ini adalah potret APBD Provinsi Riau 4 tahun belakangan. Nah, di mana 2019 itu 9,4 triliun APBD kita. Itu akumulasi mulai dari APBD murni sampai APBDP. Nah, dan ini sebenarnya 2019 itu termasuk sudah turun, Pak. Periode yang lalu kita pernah mencapai di 12 triliun, bahkan 11 triliun. Itu waktu itu memang ketika orang mengatakan, oh Riau kaya, Indra. Nah, Pak Denny izin, kan orang Riau kata Pak Agung tadi kan waktu itu merasakan bagaimana zaman kaya di Riau itu. Nah, kita bisa berdiri pada dada kita mengusulkan data, tapi hari ini seiring dengan turunnya pertama harga minyak dunia saat itu, habis itu turunnya lifting atau hasil produksi minyak di Riau, karena kan anggaran kita yang paling utama satu Pak, minyak. Nah, kalau sumber daya alam kita dalam bentuk gas itu tidak terlalu banyak, sedikit sekali. Padahal kalau gas itu lebih seksi karena DPH-nya lebih besar daripada minyak bagi daerah, bagi Riau. Nah, sehingga turun terus, pernah mencapai minyak tidak pernah laku, Pak, beberapa tahun yang lalu, yaitu di bawah 20 US dollar per barel. Nah, padahal kalau kita mau pada posisi ideal itu harga minyak harus di 80 US dollar per barel atau di atas 60 minimal, 68, 70 itu kita agak posisinya safety. Tapi kalau sudah di bawah itu, kita sudah mulai. Nah, ketika minyak naik, pendapatan kita bagus, tetapi kondisinya adalah konsekuensinya ada. Ketika minyak naik, tentu harga bahan bakar menjadi naik, tentu akan membebani terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Nanti juga secara otomatis harga barang-barang juga akan naik, biaya transportasi dan segala macam juga akan naik. Nah, 2019 kita 9,4 triliun, 2020 8,7. Ini kita kan sudah masuk pandemi, Pak. Kita masuk pertama, saya lupa, kalau tidak salah saya, Riau ini pada 9 atau nasional 3 Maret yang pertama sekali COVID masuk di Indonesia, 2 atau 3 Maret. Kita seminggu atau 2 minggu setelah itu baru terdeteksi ada COVID. Nah, walaupun saya cerita sedikit, ternyata wakil gubernur waktu itu di akhir Februari kalau tidak salah pulang dari Jawa, ada acara, demam tinggi. Semuanya keluarga di rumah kena, istrinya. Nah, beliau cerita ke saya seperti itu dan ciri-cirinya sama COVID. Nah, cuma waktu itu mungkin karena memang kita secara nasional belum mendeteksi bahwa COVID masuk ke Indonesia. Nah, akhirnya belum dikategorikan ke COVID. Nah, habis itu 2021, nah kita naik lagi, Pak, 9,68 triliun. Nah, 2022 turun. Kenapa 9,68 triliun ini bisa naik, ada kenaikan dari 2020 sampai 2021? Karena ditambah dengan namanya silva, sisa lebih penggunaan anggaran. Nah, jadi makanya akhirnya terakumulasi di 2021 menjadilah 9,68 triliun. Nah, 2022 pada posisi 8,68 triliun. Nah, besar harapan kami memang, karena memang kunci dari stimulasi pemerintah ini dari sisi budgeting itu adalah APBD untuk bergerakkan semua sendi baik itu pembangunan ekonomi masyarakat, maka mudah-mudahan di APBD tahun depan itu kita mudah-mudahan ada peningkatan, walaupun kecil kemungkinan di antara bapak-bapak sekalian, karena pasca diambil alih kelolanya Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina Rokan, Pertamina Hulu Rokan (PHL). Nah, kita berharap ada peningkatan penggalian sumur-sumur minyak yang baru sehingga ada potensi nanti pertumbuhan kenaikan lifting atau hasil minyak yang eksploitasi. Nah, tentu kan ujung-ujungnya begitu dijual nanti kan hasil penjualan itu akan ada DBH persentasenya, Pak, sekitar 15,05% bagi provinsi. Daerah, saya katakan daerah, kan nanti ada persentase pembagian daerah penghasil, kabupaten kota penghasil dan segala macam. Lanjut. Nah, saat COVID melanda, nah ini memang sekali lagi saya katakan tadi bahwa ini adalah pukulan berat, bukan hanya bagi Riau, tapi secara nasional bahkan dunia. Nah, yang awalnya ini sesuatu yang tidak pernah kita prediksikan sama sekali.
Dan kita waktu itu pada posisi hidup nyaman, dan kami juga di pemerintahan, baik itu pemerintah daerah, provinsi atau gubernur dan pemprov Riau, dan kami di DPRD merasa ya ada padam saja. Artinya dalam sisi penganggaran ya setiap tahun kita akan ketemu nanti ya kita bahas APBD murni, habis itu nanti masuk nanti di sekitar bulan Juli, Agustus kita akan membahas APBD perubahan menjelang akhir tahun. Nah, tapi ketika memang pandemi masuk, maka keluarlah perintah dari pemerintah pusat harus melakukan refocusing dan realokasi terkait dengan seluruh anggaran di pemerintah daerah untuk penanganan. Pertama, penanganan kesehatan, yang kedua penanganan ekonomi. Nah, sehingga memang akhirnya mau tidak mau Bapak-bapak, Riau juga melakukan refocusing. Padahal waktu itu perintah dari pemerintah pusat adalah wajib melakukan refocusing dan alokasi minimal 50% dari seluruh total belanja. Nah, sehingga bayangkan saja waktu itu kami, Pak Agung dan DPRD serta pemerintah Pak Gubernur kita rapat, seandainya kita ikuti instruksi dari pemerintah pusat itu, maka Riau akan terjadi defisit. Kalau begitu, setelah kita hitung 50% dari total belanja, itu lebih kurang kita akan ketemu sekitar lebih kurang 2,7 triliun. Nah, APBD Pak, sebenarnya ini adalah bukan real Pak. APBD ini asumsi. Setiap APBD tahun berikutnya yang dibahas dan disahkan pada akhir tahun berjalan, itu adalah asumsi. Ketika November 2021 yang lalu kami mengesahkan APBD Provinsi Riau untuk 2022 8,68 triliun, maka itu bukan real, itu asumsi. Nah, kapan realnya? Ketika tahun berjalan. Nah, karena APBD dibagi dua, satu sektor pendapatan, satu sektor belanja. Belanja ini bisa ketika pendapatan sudah terpenuhi. Ketika belanja kita paksakan tapi pendapat tidak terpenuhi, maka konsekuensinya pertama defisit, atau bahkan lebih parah adalah hutang. Nah, makanya dua-duanya harus balance. Maka setiap pembahasan itu antara pendapatan dengan belanja pasti wajib balance. Nah, selanjut izin. Nah, refocusing kita lakukan. Jadi terkait refocusing, maka Bapak-bapak, saya katakan dari awal tadi, kita tidak mampu memenuhi seperti tuntutan pemerintah pusat. Karena kalau 2,7 triliun itu kita siapkan, kita cuma punya, kalau tidak salah saya waktu itu, dana standby 1, sekian triliun. Makanya defisit. Akhirnya kita lakukan rapat-rapat yang intens antara DPRD dan pemerintah provinsi dalam hal gubernur. Maka akhirnya kita hanya mampu menyiapkan, mengikuti refokus dan alokasi itu sebesar 35% rata-rata semua OPD. Dan di DPRD kita waktu itu hampir 30% yang mampu. Karena apa? DPRD Provinsi Riau ini kebanyakan hanya gaji, tunjangan, dan biaya perjalanan anggota dan staf di sekitar DPRD. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembangunan dan infrastruktur fisik dan segala macam jarang sekali. Kalaupun ada ATK dan kebutuhan-kebutuhan sifat internal. Lanjut. Berbicara kondisi ekonomi Provinsi Riau 2021. Nah, perekonomian Provinsi Riau tercatat kontribusi sebesar 22,92% terhadap PDRB Sumatera. Kita berbicara regional Sumatera, Pak. Nah, maka dengan tingkat pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan PDB Sumatera yang sebesar 3,18%, pertumbuhan PDB pada tahun 2021 ditopang oleh ekspor luar negeri. Nah, kelebihan Riau, makanya kita di Sumatera satu-satunya provinsi dalam pandemi 2021 yang mampu membuku dan mencetak rekor perdana mengekspor luar negeri, Pak, dari Riau. Nah, makanya di situ mulai bangkit, terutama 2021. Nah, 2021 kegiatan ekonomi dan kita dibantu oleh perkebunan dan pulp and paper. Makanya kita punya kebun sawit terluas Indonesia, lebih kurang 3,4 juta hektar. Nah, walaupun sekitar 1,sekian juta hektar itu masih kawasan hutan, Pak. Nah, jadi kalau untung sekarang Undang-Undang Cipta Kerja diterang. Kalau dulu kita berpaku kepada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan,
Nah, maka Pak Benny, Pak Denny dan kawan-kawan pasti sudah banyak masyarakat yang ditangkap, Pak. Kenapa? Di situ jelas memasuki mengelola kawasan hutan pidana, kan itu Pak. Atau denda tak sedikit miliaran. Nah, tapi bersyukur kita bahwa APH pemerintah daerah masih melihat bahwa penambahan kawasan hutan di Riau ini selain dari korporasi itu rata-rata berbicara tuntutan kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, lanjut secara perekonomian. Nah, ini dia yang saya katakan tadi bahwa 2021 93,75% perekonomian Riau itu ditopang oleh industri pengolahan 27,91%, kedua pertanian, kehutanan dan perikanan 27,20%. Nah, pertambangan dan penggalian 20,12%, karena kita ada tambang beberapa Pak, terutama batu bara, walaupun di Imbu dan Kuansing itu batu bara kita, terutama Imbu sekarang yang sedang marak-maraknya, itu batu bara kita memang tingkat kalorinya tidak tinggi. Tapi untuk beberapa sektor, terutama PLN sekarang dan di PAM pun juga masih digunakan Pak. Nah, tentu dengan harga yang relatif lebih murah daripada kalau tinggi seperti di Kalimantan. Habis itu juga perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, sepeda motor 9,63% dan konstruksi Pak 8,92%. Kenapa konstruksi? Karena kalau berbicara properti dan segala macam sifatnya swasta, itu kemarin rata-rata mandek selama pandemi Pak. Cuman pemerintah pusat menekan kepada seluruh pemerintah daerah bagaimana kegiatan-kegiatan pembangunan fisik itu disegerakan semua. Nah, sehingga ini juga membantu menstimulus kegiatan ekonomi di masa pandemi itu tetap berjalan. Nah, jadi ini rata-rata memang sebagian besar, lebih 8,92% adalah kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang ada dari APBD baik provinsi maupun kabupaten kota seprovinsi Riau. Lanjut. Nah, kondisi ekonomi Riau pada tahun 2022. Nah, tren perekonomian terus berlanjut Pak. Pada triwulan pertama 2022 pertumbuhan kita sebesar 4,72% year on year. Nah ini memang pertumbuhan ekonomi Riau sendiri kan mengalami akselerasi dari dibandingkan dengan triwulan keempat 2021 yang tumbuh 3,8%. Nah, ini lucu Pak. 2019 perekonomian Riau itu cuma 2,8% Pak. 2019 itu belum pandemi. Nah, ketika pandemi itu pertumbuhan ekonomi kita turun, itu terjadi kontraksi yang luar biasa. Itu turun 1,6 sampai 1,4% terakhir di 2020. Nah, sehingga tapi alhamdulillah tidak minus Pak. Kita cuman pada posisi 1,4 atau 1,12%. Nah, ternyata alhamdulillah 2021 mulai terjadi peningkatan sampai alhamdulillah 2022 ini di semester triwulan pertama kita di posisi 4, sekian persen tadi. Nah, terus pada kinerja komponen investasi terjaga, permintaan terhadap komunitas Riau dan tren harga komunitas yang relatif tinggi turut mendorong investor untuk melakukan ekspansi, terutama untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi Riau ditopang oleh peningkatan lapangan usaha perdagangan dan lapangan usaha konstruksi yang saya sebutkan pada poin kelima tadi sebelum ini. Nah, habis itu perdagangan dorong peningkatan kerja perdagangan besar dan eceran sejalan dengan pelonggaran aktivitas masyarakat. Ini juga di Pekanbaru khususnya Jenderal. Ini kan usaha kuliner. Ini kan sudah dari dulu sebetulnya sudah mewabah, artinya wabah dan konten positif. Yang dulunya kafe-kafe, kedai kopi, dulu tahunya mungkin Pak Denny kalau di Pekanbaru tahunya kedai kopi Pak. Sekarang sudah banyak kafe, jalan Arifin Ahmad, jalan Sudirman, bahkan di pelosok-pelosok kota Pekanbaru sudah banyak kafe, kedai kopi. Nah ini bahkan Riau kita sudah mencanangkan beberapa titik pariwisata halal. Nah, seperti judul saja kita banyak melihat yang duluan itu Sumatera Barat. Nah, salah satu yang terdekat itu di kota Payakumbuh. Nah, itu juga di Pekanbaru dan Pemko Kota Pekanbaru juga sedang buat Jalan Kusalin itu mau jadi Malioboro-nya Yogyakarta, tapi tentu Pak Agung yang paham karena lebih beliau Pak. Nah, dan katanya memang tak jadi karena nunggu beliau jadi wali kota. Nah, jadi itu Pak, lanjut. Nah, di masa puncak COVID 2020 lalu memang
kita juga dalam konteks pemulihan ekonomi. Nah, kita juga memberikan bantuan kepada UMKM, pelaku UMKM Jenderal, Bapak peserta Sesbimdi. Nah, jadi memang ini sebetulnya kita anggarkan dari 2020 yang lalu kegiatan ini. Jadi kegiatan bantuan kepada pelaku UMKM ini kita bantu setiap pelaku itu 1.200.000, tapi bantuannya bantuan lepas, tidak utang, tidak pinjaman. Nah, kita bekerja sama dengan BPKP Provinsi Riau karena kawan-kawan BPKP dan juga Dinas Infokom pemerintah Provinsi Riau bekerja sama dalam membuat aplikasi khusus namanya Mata UMKM. Jadi dalam masa pandemi ini sejalan, kita memang menggunakan teknologi IT, jadi semuanya online. Jadi semua pelaku UMKM yang butuh bantuan dana ini memang mendaftar secara online di aplikasi Mata UMKM tadi. Nah, kelemahannya ada apa? Itu baru kemarin kita bahas juga. Kelemahannya adalah kita kan dari 12 kabupaten kota, itu kan hampir setiap kabupaten kota pasti ada pelaku UMKM. Dan dalam masa pandemi semuanya terdampak. Nah, cuman ketika berbicara aplikasi Mata UMKM ini sebetulnya niatnya bagus, semuanya supaya transparan, akuntabel, tepat sasaran. Cuman kelemahannya adalah 12 kabupaten kota ini tidak semua pelosok Provinsi Riau itu yang memang memiliki jaringan internet yang stabil, bahkan banyak yang tidak ada, Pak. Sehingga di kampung-kampung yang tidak punya jaringan internet, maka itu di sistem aplikasi ini siapa input duluan dia dapat, Pak. Asal terpenuhi input siapa yang memenuhi syarat maka dia dapat. Ketika memang yang ketinggalan lama sedangkan kuota yang terbatas, karena setiap tahun anggaran kita hanya menganggarkan 20 miliar lebih kurang. Nah, sehingga akhirnya masyarakat yang pertama tidak memiliki jaringan internet, atau yang kedua bahkan tidak memiliki fasilitas internet dalam artian gaptek. Yang ketiga, belum lagi ada kendala yang ketiga, rentang kendali dan jarak kita yang menjauh. Nah, maka posisinya informasi terkait dengan program bantuan UMKM ini tidak semua pelaku UMKM seluruh penjuru Riau yang mengetahui. Nah, sehingga 3 persoalan inilah yang memang kita mendorong pemerintah provinsi terkait dinas terkait untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan terakhir kita rapat, saya mengusulkan bahwa dinas perindustrian perdagangan, karena nomenklaturnya di OPD terkait, itu untuk melakukan perubahan dengan memberikan porsi kuota 12 kabupaten kota sehingga lebih fair. Nah, karena ada kami turun Pak Agung juga ketemu kasuistik sifatnya di satu kelurahan atau desa yang input 500 ternyata yang dapat cuma 3. Kenapa? Karena telat input. Tapi kalau kita lakukan pemetaan berapa jumlah UMKM per kabupaten kota, ya kita bagi nanti persentasenya. Berarti kuotanya segitulah, sesuai dengan kuota keseluruhan. Lanjut. Nah, begitu juga Pak, dalam masa pandemi ini untuk menstimulus perekonomian masyarakat, ya tentu kan kita provinsi ini kalau berbicara teritorial kan sebetulnya tak ada. Teritorial dan masyarakat itu yang memiliki itu pemerintah kabupaten kota, bupati, wali kota. Nah, provinsi lebih sifatnya koordinatif, tapi amanah Undang-Undang 23 2014, maka ada 2 unsur peninggalan pemerintahan daerah. Yang pertama itu gubernur atau pemprov, yang kedua adalah DPRD. Nah, kita diberikan amanah yang saya katakan tadi, DPRD punya 3 fungsi yang dari awal, termasuk budgeting. Nah, kita juga diberi ruang untuk memiliki pendapatan asli daerah, tentu juga outputnya kita diberi ruang dan punya kewajiban untuk menyusun APBD. Nah, makanya itu saja. Dalam APBD 2020 kita mulai, kita berikan bantuan keuangan untuk 1.591 desa. Nah, ini diarahkan kepada pemerintah desa dan BUMDes, badan usaha milik desa. Nah, jadi nanti porsinya sifatnya bantuan keuangan khusus ini. Jadi, mohon maaf izin Bapak-bapak, bantuan keuangan itu bagi 2. Satu bantuan keuangan umum, satu bantuan keuangan khusus. Bantuan keuangan umum yang diatur oleh pemerintah pusat itu tujuannya adalah untuk solusi ketika terjadi disparitas fiskal di daerah. Tapi bantuan keuangan khusus ini bisa diberikan bantuan itu, tapi dengan catatan ditentukan oleh pemberi bantuan.
Artinya ketika bantuan uang khusus diberikan oleh pemerintah provinsi, maka pemerintah provinsi yang menentukan bantuannya kemana, untuk siapa. Nah, dan alhamdulillah ini sudah jalan lebih kurang 2020 dan 2022 itu tetap kita anggarkan Pak. Cuma memang ada beberapa kendala. Salah satu contoh misalnya yang kita temukan 12 kabupaten kota tidak semuanya desa itu yang memiliki BUMDes. Ada BUMDesnya baru berdiri, ada BUMDesnya tidak aktif. Nah, karena juga harus punya core bisnis Pak, namanya badan usaha. Nah, sehingga memang kelurahan, pertanyaannya tentu timbul, pertanyaan kelurahan kenapa tidak dibantu? Karena memang kelurahan itu kategorinya kota. Nah, dalam undang-undang desa, maka yang diatur desa Pak, kota tidak kelurahan tidak diatur. Makanya yang paling sedih itu bukan baru kurang. Yang paling sedih itu general Bapak-bapak, itu seperti kota Dumai. Kota. Semua kelurahan 33-34 kelurahan di Dumai itu kota. Tapi ketika berbicara kondisi real di lapangan, kondisi existing, itu bentuk mereka kondisi geografis, kondisi lingkungan itu bakal lebih parah dari desa Pak. Padahal mungkin tahu daerah Sungai Sembilan ke sana, itu aksesibilitas masuk ke dalam sulit segala macam. Tapi mereka kasihan, banjir dan segala macam, tak bisa seperti desa yang mendapatkan APBD, ADD, dana desa dari pemerintah pusat, yang itu nilainya setahun itu miliaran Pak. Sehingga mereka bisa floating untuk membangun sendiri desanya. Nah, kelurahan tidak punya, karena langsung di bawah wali kota. Nah, sehingga akhirnya waktu COVID kemarin kita juga bantu kelurahan 100 juta dalam rangka penanganan COVID-19. Sifatnya bantuan khusus. Kecamatan juga sama, kita bantu. Kita lanjut. Nah, ini tadi kecamatan juga kita bantu sebesar 100 juta karena kecamatan ini juga kasihan. Kalau dulu memang zaman-zaman dahulu kala sebelum reformasi, kecamatan itu berkuasa. Nah, dia bisa petakan itu tanah penyakit tidak segala macam, kan gitu. Nah, hari ini tidak lagi. Pasca reformasi tidak seperti itu. Walaupun mungkin saja ada oknum-oknum yang nakal, ya, tapi ya itu sifatnya sekali lagi itu kasuistik Pak, bukan sifatnya general umum seperti itu. Lanjut. Nah, walau pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sektor komoditas hasil hutan, nah saya katakan tadi perkebunan. Nah, namun kontribusi APBD tidak bisa dikesampingkan itu saja. Anggaran pendapatan belanja atau PD komponen yang sangat penting untuk dijalankan oleh pemerintah provinsi Riau dalam mendorong percepatan perekonomian daerah, khususnya di wilayah pedesaan. Nah, ini tadi. Bapak-bapak, perlu saya sampaikan, walaupun sebesar apapun APBD tidak bisa diharapkan 100% untuk membangun negeri. APBD tidak bisa diharapkan 100% untuk membangun perekonomian masyarakat. Makanya konsepnya APBD adalah menstimulasi. Nah, karena kita bayangkan begitu parahnya kondisi infrastruktur negeri ini, begitu besarnya tuntutan pembangunan dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Nah, tidak semuanya bisa ditangani oleh APBD. Jangankan 9, 11, 12 triliun, 2 kali lipat pun tentu kita bisa menyelesaikan semua persoalan di masyarakat. Itu semua persoalan yang ada di masyarakat dan kondisi existing. Belum lagi berbicara perjalannya waktu, berjalan kehidupan, tentu yang bagus menjadi rusak. Nah, yang rusak jadi hancur. Nah, itu juga kan harus tetap ditangani, kan begitulah siklusnya. Jadi makanya konsepnya bukan selalu menyelesaikan masalah, tapi lebih menstimulasi. Nah, lanjut. Nah, terkait dengan lanjut. Nah, terima kasih aja. Nah, jadi Bapak-bapak berbicara reformasi struktural, karena saya lihat juga di kuesioner ada gitu Pak, reformasi struktural. Jadi menurut pemahaman kami bahwa kita mau tidak mau dalam masa pandemi ini harus diakui general, kita sebetulnya sudah hampir masuk dalam sebuah krisis. Nah, di negeri ini selalu setiap dari krisis pasti ada ruang untuk melakukan reformasi. Nah, contoh ketika krisis keuangan 98, endingnya pasti akhirnya ada reformasi untuk perbaikan. Reformasi kan kita tidak bisa bicara revolusi, tapi kita bicara reformasi. Reformasi kan tentu dalam niat baik untuk melakukan sebuah perubahan besar. Bagaimana dari sesuatu yang tidak ideal menjadi sesuatu yang ideal, sesuatu yang kurang baik menjadi yang bagus. Nah,
reformasi struktural itu sangat dibutuhkan. Nah, guna apa? Guna tentu melakukan perbaikan-perbaikan khusus di sektor ekonomi. Nah, reformasi yang kami lihat dan mungkin juga yang sudah kita lakukan adalah tentu reformasi di paling utama itu dalam perbaikan masa pandemi ini. Dalam yang pertama itu adalah reformasi sumber daya manusia, Pak. Kenapa saya katakan sumber daya manusia? Bayangkan saja, dalam hampir setahun full kita WFH, dalam setahun full kita di rumah. Tentu kita perlu akui kebanyakan tidak update dari sisi pengalaman. Kalau pengetahuan mungkin secara teoritis, karena kita kan bisa di rumah kan bisa buka Google ke sana kemari apa yang terjadi. Tapi pengalaman yang sifatnya aplikatif tentu kan banyak yang tidak. Nah, belum lagi peningkatan penyesuaian terkait dengan pandemi itu. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Jangankan terjadi, bayangkan sih tidak pernah, tapi akhirnya terjadi. Maka dibutuhkan penyesuaian atau bahasa sekarang adaptasi, Pak. Adaptasi baru. Nah, juga reformasi struktural di bidang infrastruktur. Nah, kenapa? Karena keberadaan infrastruktur yang baik juga memiliki pengaruh dengan persentase yang cukup besar terkait dengan perkembangan ekonomi. Nah, maka reformasi struktural infrastruktur juga penting. Nah, belum lagi terkait dengan pemulihan ekonomi yang kita bicarakan dari awal. Reformasi memberikan kemudahan dalam akses untuk bisa mendapatkan bantuan berusaha juga penting. Maka salah satu kita lakukan itu tadi adalah bantuan untuk UMKM sehingga UMKM bisa mendapatkan ruang untuk mendapatkan bantuan-bantuan dalam masa pemulihan ekonomi. Jadi mungkin itu Pak Agung, Jenderal, Bapak-Bapak sekalian, pemaparan kami singkat. Tapi intinya insya Allah Riau, kami dari BND siap bekerja sama dan alhamdulillah selalu bekerja sama dengan Gubernur dan Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka selama pandemi ini untuk melakukan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural khusus di Provinsi Riau. Jadi itu terima kasih Bapak-Bapak sekalian dan izin kita diskusi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian sudah mendengarkan paparan yang begitu bagus, di mana pertumbuhan ekonomi di Pulau Provinsi Riau ini cukup bagus. Sebagaimana kita tahu Pak, dulu Pak, mau izin Pak Wakil Ketua, saya waktu kecil-kecil SD dulu, yang tahu Indonesia itu hanya 3 aja, Aceh, Riau, Kalimantan. Riau itu hanya tahunya Dumai. Waktu saya SD kelas 1, kelas 2 itu tahunya jalan di Riau itu paling mulus. Katanya kalau jalan bisa tergelincir. Itu dulu waktu kecil-kecil saya. Nah, sekarang begitu saya sudah mau pensiun ini masuk ke Riau, belum tergelincir. Di Aceh perekonomiannya rendah karena sudah tenggelam sekarang, karena sudah banyak berkurang penghasilan alamnya. Riau masih baik ini. Nah, untuk itu rekan-rekan sekalian, dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus ini mungkin bisa menambah wawasan dalam tulisan nanti. Baik, kami serahkan kepada Pak Beni, Dr. Beni untuk pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Saya izin moderator yang hormat, Bapak Jenderal, Bapak Wakil Ketua, Bapak-bapak Ibu sekalian. Ini seperti perintah ini Pak Kombes Judin. Jadi saya mendadak juga. Terima kasih dengan pencerahan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya bersyukur alhamdulillah bisa hadir di sini dengan suasana yang akrab sekali, familiar sekali, ramah-ramah sekali, dengan hidangan kopi yang enak sekali, kopi Riau. Karena saya baru pertama kesini. Tentunya di sini saya tidak bertanya kepada ahlinya ya, tapi minta pencerahan. Di mana tadi sudah diberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi, juga kemarin juga sudah mendapat pencerahan dari Bapak Kapolda juga tentang kriminalitas, gangguan kamtibas, juga sudah ketemu dengan LSM yang ada di sini tentang bagaimana pengembangan daerah-daerah untuk usaha bisnis. Kaitannya yang Bapak sampaikan untuk menambah wacana kami, pengetahuan kami,
yaitu kebijakan yang ada di khususnya di Provinsi Riau ini terhadap kaitannya dengan pemulihan ekonomi terkait transformasi operasional pembinaan perusahaan yang ada di sini di Provinsi Riau. Perusahaan-perusahaan yang di sini tentunya ada dari dalam negeri sendiri, luar negeri sendiri yang pada prosesnya bisa diberdayakan barangkali, jadi daya dorong untuk pemulihan ekonomi. Lalu kaitannya juga dengan UMKM yang tadi Bapak sampaikan juga kewirausahaan. Di sini sangat mendukung sekali, baik sumber alamnya, dari dalam alam sendiri ada minyak, dari luar juga sendiri ada minyak. Tetapi program-program apa yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi sehingga tidak hanya membantu Provinsi Riau tetapi negara Indonesia juga bisa tercover, karena memang di sini potensinya sangat tinggi dibanding dengan provinsi yang ada di daerah-daerah yang lain barangkali ya. Barangkali itu saja Bapak Ketua, kami mohon bicaranya. Barangkali saya juga merasa senang juga kalau misalkan nanti ada kesempatan bisa tugas di sini seperti Pak Jenderal. Terima kasih. Mohon izin Pak Jenderal. Pak Jenderal sudah memberikan ke saya 3S, Ben, 3S. Selesai sekolah, strateginya apa? Terima kasih. Pak Dokter. Baik, kita lanjutkan aja pertanyaan kedua dari Sardik. Ini penguasa Riau. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin pendamping, kami mengajukan beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya kami melaporkan lalu Jenderal 2015 kami masuk sini, ketemulah sama Pak Agung ini. Jadi banyak diskusi terkait dengan masalah pembangunan, masalah Kamtibmas, masalah adat di Riau ini, termasuk yang saya heran kok paham masalah konstruksi pasal hukum pidana ini. Wah, saya bilang saya nggak boleh kalah. Kemudian berkembang sekarang juga duduk di pimpinan Dewan. Jadi kami berharap sama-sama bisa membantu percepatan pembangunan perekonomian khususnya di Provinsi Riau dalam masa pandemi tadi. Karena pasca ini, kalau bilang pasca, kondisi belum berakhir. Adapun pertanyaan yang atau mungkin saya berdiskusi, yang ingin tahuan kami adalah bagaimana strategi peran DPRD provinsi terkait dengan, saya melihat dari aspek regional bahwa Provinsi Riau ini head to head dengan Malaka. Jadi di sini dari 2015 pengalaman EP kami lebih banyak masyarakat dari Provinsi Riau ini yang ke Malaysia, ke negara tetangga untuk bisnis di sana. Kemudian ada yang dagang di sana. Warga Kampar itu banyak yang dagang di Kuala Lumpur maupun di Malaka. Kemudian termasuk juga berobat. Jadi kami hampir hafal Pak. Di sana itu rumah sakit Mahkota Medical itu, di mana rumah sakit yang bisa langsung ditangani, kemudian hotel yang hanya untuk naruh koper, kemudian hotel yang agak bagus untuk stay di sana. Jadi kami sangat hafal. Bagaimana harapan kami sebenarnya? Harusnya di sini kita juga sudah banyak rumah sakit. Ada Eka Hospital, Awal Pros, dan banyak lagi lah rumah sakit berkelas yang ada di sini. Sehingga kita juga punya harapan yang dari Malaysia yang datang ke sini. Nah, kira-kira strategi apa? Karena melihat pengelolaan sumber daya di sini seharusnya bisa lah menyaingi antara perbatasan Malaysia, Indonesia dengan Malaysia dibatas dengan Selat Malaka, apalagi sesuai dengan
rencana induk Badan Nasional Pengelola Perbatasan bahwa 17 kecamatan sudah ditetapkan sebagai lokasi prioritas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ini bukan pertanyaan, menggali informasi saja dari Bapak-Bapak Wakil Ketua. Mohon waktunya Pak untuk memberikan pencerahan kembali. Terima kasih. Silakan Pak Oka. Itu wakil. Jadi teman-teman harus Iya. Terima kasih Pak Moderator, izin Pak Jenderal. Ini saya jawab yang dari Pak ini aja Pak Dir Krimsus nih Pak. Agak segar gitu loh Dir Krimsus nih. Jadi memang Pak izin kami jelaskan bahwa kita cerita tentang Riau ini memang dia bersebelahan dengan Malaka Pak. Bersebelahan dengan Malaka, Singapura, sehingga memang kebanyakan orang Riau itu lebih berpikir dia lebih bagus berobat ke Malaka ketimbang ke Jakarta Pak. Karena memang dari biaya untuk pesawat saja sudah berbeda. Sini kita ke Malaka kita cuma pakai duit palingan 550.000 Pak. Itu sudah pesawat. Kalau ke Jakarta 1,5 juta sampai ke atasnya itu yang sama-sama ekonomi gitu. Sehingga memang kebanyakan orang pergi berobat ya ke Malaka. Lalu yang kedua, Singapura. Kami juga berseberangan dengan Singapura Pak. Singapura juga seperti itu. Daripada orang Riau itu ngopi di Jakarta, lebih bagus ngopinya di Singapura Pak katanya. Karena memang lebih murah untuk biayanya, terus pakai cap paspor dan gitu. Jadi ini sebuah kebanggaan juga sebenarnya. Jadi ya, gengsi ada budaya. Dan memang kebanyakan orang kalau realitanya runding-runding itu banyak di luar negeri Pak kalau orang Riau ini. Jadi betul kata Bapak tadi, kata Pak Moderator bahwa Riau itu terkenal dengan bawah minyak, atas juga minyak. Sampai hari ini memang kami kebanyakan minyak Pak. Sawit di atasnya, di bawahnya juga minyak bumi itu Pak. Ya, sampai hari ini dan insya Allah nanti 2023 kami juga akan menambahkan PAD nanti yang namanya dari blok rokan ya Pak Ketua ya, PI ya, BBH minyak. Ini juga nanti akan bisa. Kalau Riau ini bisa menjadi negara Pak, Riau ini adalah negara yang paling kaya nih Pak sebenarnya, karena memang sumber dayanya itu paling besar dan kami Riau ini suka protes ke pusat, sementara kami adalah penyumbang terbesar ya Pak Kaya. Kedua ya. KPBN itu 20%, sementara kita dapatnya cuma sedikit. Itulah yang menjadi kerja-kerja kami yang selalu memperjuangkan bagaimana Riau ini lebih banyak dapat bagiannya dari sumbangsi kami ke pusat. Terkait tadi bagaimana strategi Provinsi Riau khususnya terkait yang banyaknya orang kunjungan ke Malaka, jadi disebutkan juga ke Singapura kalau sampai jalan-jalan. Kalau untuk biaya hidup Singapura tentu bapak-bapak sekalian lebih tahu lebih tinggi daripada kita, tapi hanya gengsi saja. Tapi kalau untuk rumah sakit perlu kami ceritakan sebenarnya bahwa kalau terkait dokter Pak, dokter kita tidak kalah dengan dokter luar Pak sebenarnya. Cuman hanya saja alat-alatnya saja Pak yang memang berbeda antara kita dengan di Malaka. Sehingga hari ini kami di DPRD Provinsi Riau sedang juga mendorong pemerintah untuk membangun rumah sakit besar. Salah satunya Pak, Polda hari ini itu adalah bantuan dari kami Pak. Jadi Polda itu punya Mapolda yang lama Bang Edi izin, kan sekarang sudah pindah ke SPN yang lama. Ke Gobah. Ya, zamannya Pak Agung. Ke dekat rumah berarti. Ya benar, dekat-dekat rumah. Jadi zamannya Pak Agung pada waktu itu disambung dengan Pak Iqbal, kami sampaikan bahwa kami pengennya janganlah taruh kita terpilih di tengah kota karena kita kekurangan rumah sakit. Sehingga memang kita minta rumah sakit Polri itu Pak menjadi rumah sakit Polri, tapi bangun gedungnya itu dari pemerintah, dari kami APBD, tapi nanti alat kesehatannya kami minta itu dari pusat Polri. Pada waktu itu ya Mapolda 2018 kami gedungnya. Waktu itu juga Pak Kapolrinya masih yang sekarang Pak Gatot. Kebetulan Pak Gatot ini juga
orang Riau. Nah, kemarin Pak Kapolri dan rombongan datang ke sini acara Pak Gatot, dan sebelumnya kami juga sudah bersilaturahmi dengan Pak Gatot. Setuju Pak Gatot bahwa akan menjadikan rumah sakit itu adalah rumah sakit yang bagus Pak, seperti rumah sakit PMI. Nah, jadi sehingga caranya Pak Denny, kami akan mengejar bagaimana fasilitas terkait alat-alat kesehatan ini dapat mengejar dengan teknologi yang ada di Malaka. Begitu juga strateginya dengan hotel tadi Pak. Jadi kita akan bentuk juga hotel yang betul-betul memang berdekatan dengan dengan rumah sakit tersebut. Yang kedua, kami juga sudah mulai mengejar seperti Malaka, karena memang banyak sekali orang menghabiskan duit itu ke Malaka. Obat apa saja ke Malaka, Pak? Obat kulit saja dia ke Malaka. Nah, sekarang kami sedang juga buat rumah sakit khusus yang namanya Rumah Sakit Ottawa. Ini juga insya Allah akan dibangun nanti kerjasama antara pemerintah Provinsi Riau dengan UNRI, Universitas Riau, Pak. Yang kemarin Pak Gatot diberikan gelar profesor, diberikan gelar profesor kemarin. Ini akan dibangun. Tahun ini dari pusat itu sudah menganggarkan 90 miliar, tapi belum sampai selesai Pak, dari pusat. Nanti kami lagi yang menyupport terkait alat kesehatannya. Jadi akan ada kerjasama antara UNRI dengan kita. Jadi kita sedang dorong bagaimana tentu PAD yang keluar nih, uang-uang yang keluar ke Malaka, ke Singapura itu dia tetap di tempat kita Pak. Sehingga memang kami akan kejar terkait fasilitas pelayanannya juga berbeda Pak. Kalau di Malaka itu yang mana dia pelayanannya kami sering sampaikan. Di sini sering kami dapati karena memang perawat itu yang sudah senior sekali, yang dipindahkan tidak bisa, disuruh kerja dia merawat. Nah, ini udah tua gitu. Tapi aturan di PNS itu tidak bisa pula dia memindahkan perawat itu misalnya sembarangan pindah ke staf biasa, sehingga memang harus kita buka dengan rumah sakit yang baik. Itulah dari strategi yang kami diskusikan dengan pemerintah Provinsi Riau, sehingga memang tugas kami adalah penganggaran, budgeting, dan kami akan fokus terkait dunia kesehatan, dunia pendidikan ini. Mungkin itu Pak Denny. Silakan Pak Adianto untuk tambahan dan jawab persoalan yang satu lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung, Pak Kombes Pol Dr. Denny, Pak. Izin dengar. Pertama terkait kebijakan yang ada di Riau dalam hal pemulihan ekonomi, bagaimana perusahaan-perusahaan itu ya memberikan daya dorong lah terkait pemulihan ekonomi ya Pak. Jadi sebenarnya kalau boleh kita akui dalam masa pandemi ini sampai saya tak katakan sampai detik ini lah, karena memang jumlah akhir-akhir ini tidak update lah. Tapi dari awal pandemi mulai daripada proses penanganan kesehatan itu banyak perusahaan-perusahaan di Riau, terus perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di dalam perkebunan dan pulp and paper itu memberikan kontribusi Pak. Itu berbicara baik itu membawa masker, APD, apalagi di awal pandemi masker dan APD itu luar biasa susahnya. Nah, sehingga mereka mungkin karena memang perusahaan besar, sifat nasional bahkan internasional, sehingga mereka berakses untuk menyiapkan masker dan APD. Nah, terkait dengan pemulihan ekonomi, ya tentu sedikit banyak perusahaan-perusahaan ini juga berkontribusi karena mereka membantu melalui dana CSR ya Pak. Nah, mereka bantu corporate social responsibility, mereka bantu. Nah, tapi tentu menjadi target utama adalah ring satu perusahaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua memang ada beberapa program-program yang dijalankan pemerintah daerah yang mereka supporting pembiayaan atau minimal ikut mensukseskan pelaksanaan kegiatan tersebut. Cuma ada satu persoalan Pak. Di daerah ini adalah berkaitan perusahaan itu kan biasanya yang paling utama tuntutan kita itu adalah CSR. Tapi dalam hal siapa pihak yang berwenang dan berhak memungut mengarahkan CSR itu yang selalu kadang-kadang double Pak. Ketika berbicara domisili atau tempat berdirinya perusahaan, itu kan gubernur mengklaim bahwa ini kan masuk Provinsi Riau. Bupati wali kota mengklaim karena itu masuk teritorial mereka. Apalagi mungkin izin-izin tertentu mereka yang mengeluarkan. Nah, sehingga apa? Nah, legalisasi terkait dengan CSR itu ada dua. Pertama Undang-Undang Persoalan Terbatas, yang kedua peraturan daerah. Di Riau
Dan bahkan di beberapa kabupaten kota yang sudah kami ketahui, ada namanya Perda tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau. Itu kalau bahasa Riau, Perda nomor 6 tahun 2012. Di kabupaten kota ada perda serupa. Nah, tujuan perda ini mengatur, pertama, perusahaan wajib memberikan bantuan sosial atau CSR. Yang kedua, kemana arahan bantuan sosial itu diberikan. Yang ketiga, pihak yang berkaitan berwenang untuk mengumpulkan, meminta, menampung atau minimal menyalurkan atau mengarahkan bantuan sosial tersebut. Sehingga ini jadi selalu tumpang tindih. Contoh, Pemprov Riau ingin bahwa CSR yang ada di Kota Dumai itu fokus membantu terkait peningkatan ekonomi atau pemulihan ekonomi. Tapi oleh Pemko Dumai, CSR yang di Kota Dumai dalam 2 tahun belakangan atau setahun belakangan itu difokuskan untuk pembangunan Islamic Center yang ada di Kota Dumai. Nah, siapa yang berhak? Ya, Pemko Dumai mengklaim bahwa beliau berhak. Nah, jadi ini mungkin ada dinamika yang seperti ini yang harus kami sampaikan. Karena tentu kan dalam momentum Sespinti ini menggali semua informasi yang real, Pak. Bahwa pasti menggali informasi yang real. Tentu kan nanti akan diolah mungkin menjadi sebuah kesimpulan dalam proses pendidikan. Nah, jadi sekali lagi saya katakan Pak Dr. Beni bahwa posisinya itu, Pak. Kalau di dalam perusahaan tidak ada. Nah, cuman penekanannya lebih banyak kepada program-program pemerintah yang ada di daerah, baik itu APBD provinsi maupun kabupaten kota. Nah, yang kedua terkait UMKM. Nah, sama juga tadi bahwa di atas minyak, di bawah minyak, kata Pak Agung tadi. Nah, memang ini sebenarnya sesuatu yang ironis, Pak. Nah, satu sisi perusahaan-perusahaan pengelola lapangan minyak atau blok rokan, blok siak, itu mereka juga mengeluarkan CSR, Pak, dan memberikan bantuan-bantuan kepada UMKM banyak. Nah, tapi saya perlu akui bahwa pengelolaan dan pengarahan pemanfaatan CSR itu yang paling bagus Kota Pekanbaru. Beberapa tahun yang silam saya tergabung di namanya Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia Provinsi Riau. Nah, ketuanya itu mantan wakil wali kota Pekanbaru. Nah, jadi memang kita akui bahwa Kota Pekanbaru di zaman Pak Firdaus ada beberapa tahun yang lalu itu dia kumpulkan semua perusahaan atau korporasi atau pihak-pihak yang wajib mengeluarkan CSR di Kota Pekanbaru dan dia data baik itu koperasi, UMKM yang membutuhkan dan itu didistribusikan. Nah, ini memang seharusnya dicontoh oleh pemerintah kabupaten kota yang lain. Nah, ini nih hal real yang memang harus kami sampaikan. Artinya sesuatu yang baik tentu harus kita tiru, Pak. Sesuatu yang tidak harus kita perbaiki. Nah, sehingga memang ironis yang kedua bahwa sumber minyak kita tadi Pak Agung mengatakan memberikan kontribusi besar bagi target pendapatan negara dari sisi migas. Yaitu kalau tidak salah saya sekitar 28-30% hari ini target pendapatan negara itu dari Riau dengan berbagai blok minyak yang terakhir paling besar itu blok rokan. Tapi feedbacknya Pak kecil sekali dalam konteks pembangunan UMKM. Nah, kata Pak Agung tadi kalau Riau jadi negara, maka hasil minyak kita yang di atas dan di bawah itu bisa membuat mungkin Riau ini lebih kaya daripada Brunei Darussalam. Nah, kenapa? Brunei Darussalam itu harapannya atas minyak bawah minyak, tapi lahan kebun sawitnya sedikit sekali. Nah, tapi Riau atas minyak di bawah minyak jutaan hektar lahan kebun sawit. Nah, tetapi karena memang aturan di negara ini sehingga pendapatan itu 100% harus masuk ke negara dulu, baik itu migas maupun sawit. Nah, karena sawit ada PNBP-nya, Pak, ada pendapatan negara bukan pajak dan ada pajak CPO-nya juga, tapi selama ini diambil oleh pusat, tapi tidak ada kontribusi. Nah, makanya inilah yang kita perjuangkan, bukan hanya DBH migas, ke depan itu juga melalui undang-undang HKPD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang baru. Nah, itu nanti ada istilahnya, terbuka ruang istilahnya dana bagi hasil sawit. Jadi selama didukung oleh pusat. Nah, perkiraan
kita kalau dibagi itu ya triliunan per dewan, dan itu nanti akan dibagi ke kabupaten kota yang. Nah mungkin dari sini ya, ini nanti yang akan juga distribusikan salah satunya pada sektor pembangunan UMKM Pak Beni. Nah jadi itu kondisinya. Nah izin Pak Agung terkait dengan Pak Beni, Pak Kompes Beni, saya izin menambahkan Pak. Kita sama-sama tahu memang ironis Pak Jenderal, Surat Malaka ini kan surat tersibuk di dunia, dan bahkan aksesibilitas perdagangan yang memang sangat strategis, Eropa, Timur Tengah, Asia, Asia Tenggara. Nah tapi apa yang Indonesia dapat? Tak ada Pak. Kalau kita bilang tak ada, ya seperti itulah kondisinya, karena yang ada pun macam tak ada. Nah itu baru berbicara alam yang terbentang. Padahal Pak, kalau kita boleh cek dalam titik tertentu dari Pulau Rupat yang notabene adalah bagian dari Indonesia dan Riau, kita ambil garis lurus, itu dengan Malaysia ada titik terdekat itu kalau tidak salah saya 27-28 mil. Kalau kita berbicara ZEE, maka perlintasan di Selat Malaka ini mungkin kebanyakan orang lewat Indonesia Pak, dari Indonesia, bukan lewat Malaysia. Nah, karena betul Pak, karena laut kita dapat Pak. Nah, tapi pertanyaannya apa yang Indonesia dapatkan? Ada. Nah, itu perlu jauh, baru bicara bentangan alam yang ada. Nah, belum lagi berbicara yang saya katakan Pak Denny tadi terkait dengan kenapa kita berbondong-bondong ke Malaysia, kenapa tidak orang sana ke kita? Memang benar Pak, saya lahir dan sekolah di Dumai. Saya berkehidupan sebelum ini di Bengkalis. Nah, orang Bengkalis, orang Dumai Pak, sebelum pandemi itu batu ke Malaysia Pak. Kata Pak Agung itu lebih murah ongkos jangankan ke Jakarta, lebih murah dan hampir sama biayanya ke Pekanbaru daripada ke Malaysia. Mereka lebih tulis. Bahkan lebih dekat Pak. Dari Bengkalis ke Pekanbaru 3 jam 4 jam. Bengkalis ke Malaysia, ke Malaka itu naik kapal 1,5 sampai 2 jam yang lama. Sampai. Tapi kalau narkoba ya. Narkobanya itu. Pak. Nah, jadi itu penyebab. Saya katakan apa? Berarti apa kendala kita yang paling besar? Aksesibilitas Pak. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Aksesibilitas. Bagaimana kita bisa membuat orang dari Bengkalis itu bisa segera sampai ke Pekanbaru? Karena pertimbangan orang pertama adalah pasti berbicara pertimbangan biaya, waktu, kualitas. Karena Pak Bu tadi mengatakan dokter kita juga tak kalah-kalah dengan Malaysia. Bahkan ada juga dokter kita yang berpraktik di Malaysia. Nah cuman karena persoalan itu, saya masih ingat, betul. Ya karena tiket murah. Nah sekarang mungkin dari Dumai karena ada tol yang biasanya 5 jam, mungkin sekarang tinggal 2 jam. Nah sejam kalau Pak Agung pokok lari 200 surut sampai ada sejam. Nah antara ke dia Pak. Nah jadi itu yang kedua, promosinya bagus Pak. Kita bukan tak pernah buat. Zaman Samsul Rizal jadi Bupati Bengkalis 2005 sampai 2015. Itu beliau bangun rumah sakit Grand Hospital Bengkalis. Mungkin Pak Dedi masih ingat, ya Pak Ibu masih ingat. Ya, itu adopsinya dari mana? Mahkota Malaka kan? Kerjasama itu mana? Ke Malaka. Akesnya, kan saya pernah bersama dengan PT, saya lupa PT-nya, yang punya Pak Agustin Mariono mantan Gubernur Bengkulu. PT ASA yang memasuk alkesnya. Nah, saya pernah sampai di kantor beliau di Kemang, markas beliau di Kemang. Ternyata beliau juga agen senjata Pak. Ada senjata. Asakarya. Ya, Asakarya Pak. Nah, saya pernah mau dikasih becek satu Pak, cuman kita orang kampung biasanya megang parang Pak, ngambil becek. Nah, jadi itu alatnya, alkesnya tidak kalah Pak. Kendala waktu itu apa? Hampir 80% nakes kita tidak mampu mengoperasikan SDM kita. Begitu dititik ke Malaka, mahkota mana mau ada merahasiakan 100% rahasia perusahaannya Pak. Bisa-bisa tutup Malaysia. Orang Indonesia tak kesana lagi. Dan akhirnya ya nakes kita sudah mulai punya kemampuan, tapi peralatannya sudah mulai besar. Yang kedua juga
mohon maaf, ada beberapa peralatan yang memang ibaratnya semacam bahannya itu mahal. Nah, itu kendala-kendala Pak, sehingga memang kelemahan kita di situ ya, tapi mudah-mudahan diperbaiki lah. Kata Pak Agung tadi, kita melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, tapi kalau dari sisi sektor pariwisata tak kurang Pak, orang Malaysia datang ke Indonesia tak kurang juga. Mereka datang ke Riau, tapi selalu tempat persinggahan. Lebih itu mereka ke Sumbar. Nah, ke Sumbar, kenapa? Nah, beli baju, belanja, wisata alam, karena Riau punya potensi tapi belum tergali dan terkelola dengan baik. Nah, itu saja. Mungkin itu Pak Dr. Benny dan Pak Denny. Terima kasih banyak. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mendengar, sudah cukup padat sekali. Semua yang kita cari sudah dapat semua. Mengingat waktu juga kita dikejar jam 13. Nah, jadi sesi kedua mungkin kita tiadakan. Ya. Sambil ngobrol nanti katanya saya di makan. Demikian waktu yang telah diberikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Yang hebat. ya, terima kasih. Yang hebat. Karena itu juga Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua 2 dan Bapak Wakil Ketua 3 beserta seluruh jajaran dari anggota Dewan Provinsi Riau. Kami dari Serdik sangat senang sekali Pak Agung dan Pak Ardianto itu kalau sudah dibawa Serdik bisa tebal itu Pak, pegang nulis. Kita bisa tebal, kita bisa menulis. Dan rekan-rekan Serdik, informasi sedikit yang rencananya kita paparkan ke Pak Kapolda jam 1, maju jam 10. Ya, jadi bahan dari beliau ini cukup, saya melihatnya cukup sangat-sangat luar biasa. Kita berikan terus dulu kepada beliau berdua. Ya, terima kasih Pak Agung, Pak Ardianto dan seluruh staf dari Dewan Provinsi Riau atas penyambutan, satu penyampaian materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi ladang amal ibadah kita sekalian. Amin. Kami mengakhiri perjumpaan siang hari ini dengan mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam suasana yang beda juga Pak ya. Untuk silaturahmi kita panjangkan. Kami akhiri wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam saudara kita sekalian. Penyerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.